Kali ini yang kita bahas itu pure full hitam. Bisa dibilang pelet ekstrim nggak? Ekstrim, harus berhubungan badan terlebih dahulu dengan seorang pelacur. Itu syaratnya, dan pada saat berhubungan badan dia harus pegang foto target. Malam itu dia melakukan seks dengan pelacur ataupun lawan jenis, itu besok lusa atau dalam 3 hari itu langsung bisa kena pengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini yaitu berkisar seputaran pelet ya, yaitu misteri di balik pesona wanita malam. Nah, buat sobat-sobat Kumis di rumah yang agak sedikit nakal nih, mungkin bisa mengambil pelajaran dari obrolan ini ya. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita istimewa, beliau seorang pakar spiritual, bisa dibilang. Mari kita sambut Ki Reman Sancang. Ki Reman, assalamuallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar ya? Rambutnya beda nih. Ada cerita apa nih di balik ini nih? Ya, alhamdulillah lah. Biar semakin lebih menarik di layar kaca. Ya. Okay. Biar makin on point lah ya. Ya. Oke. Ki, berarti sehat ya Ki ya? Sehat, alhamdulillah, Kang. Oke. Ada kesibukan apa lagi, ngapain di tahun baru nih kan? Berarti 2026 ini kan baru mulai Januari nih, atau kedepannya lagi sibuk apa? Iya sih, kalau untuk saat ini sih masih sibuk konsultasi, edukasi, juga target sih di tahun ini saya lagi nyusun kitab The Master Pelet tingkat 2-nya. Part 2. Part 2. Karena part 1 lumayan laku gitu atau gimana? Betul. Yang kedua ini saya kasih judul Si Raja Pelet. Oh gitu. Tapi boleh tahu nggak sih kalau di dalam dunia paranormal gitu, ini kalau menjelang Imlek atau Ramadan itu emang tambah rame atau gimana nih? Iya, biasanya memasuki awal tahun, apalagi menjelang Imlek kayak begini, biasanya sih makin rame gitu. Makin rame. Jadi teman-teman dari non-muslim ya, khususnya Cina, biasanya mereka beberapa ada yang meminta bantuan praktisi ataupun paranormal, seperti memimpin doa lah gitu dalam prosesi Imleknya. Oh, lebih ke situ ya, maksudnya gitu. lebih ke untuk istilahnya mendampingi ya. Ya, mendampingi. Gitu. Oke, Ki, kalau boleh kita ngobrol sedikit nih, kalau ngeliat lagi kan cuaca ya, lagi nggak nentu gitu. Ya. Menurut dia untuk saat ini gitu ya, menurut penglihatan Ki Reman sendiri 2026 ini akan membaik atau gimana nih Ki? Dari sisi cuaca, ekonomi, mungkin kita hitung universal aja gitu. Universal, oke. Ya sih, sebenarnya kalau di tahun 2026 ini kita akan lebih baik sih. Cuma memang ini pun semua udah diprediksi dari akhir tahun 2025 kemarin. Itu kan baik dari sisi bencana ataupun kondisi saat ini. Ya memang di awal-awal tahun 2026 ini ya kita akan diuji gitu. Khususnya kalau untuk bencana alam itu saya mendeteksi ya ujian kita sampai bulan Maret lah, bencana alam ya. Ini diprediksi kemarin Desember, Januari akan banyak banjir gitu kan. Februari, Maret. Intinya kalau dari sisi pola energi yang saya lihat secara mata batin sih sampai Maret nih kita nih diuji dari sisi bencana alamnya gitu. Kalau saya tanya lebih spesifik lagi nih. Karena kan biasanya agak menarik kalau kita ngomongin dunia artis. Ya. Nah, dunia artis gimana nih Ki? Menurut penglihatan Ki Reman sendiri nih. Iya, dunia artis. Cuma ya dunia artis ini saya melihat akan semakin parah sih daripada tahun 2025. Baik dari sisi skandalnya, perceraian, ataupun lainnya lah gitu, semakin banyak. Tapi Ki Reman sendiri sebenarnya suka nggak sih kalau hal-hal mistis itu yang berbau penelusuran gitu? Penelusuran tempat angker? Wah, seneng banget. Seneng. Tapi kenapa konten-kontennya nggak mengarah ke situ gitu kebanyakan, atau gimana? Karena sebenarnya saat ini pun masih sebenarnya, cuma memang tidak aktif seperti dulu. Kalau dulu memang lebih aktifnya penelusuran dari sisi budaya ataupun tempat-tempat mistik lainnya gitu. Cuman sekarang memang lebih banyak orang
ini apa bertanya-tanya tentang hal spiritual. Jadi makanya saya lebih untuk saat ini lebih banyak ke mengedukasi hal-hal spiritual, terutama khusus pelet. Gitu sih. Berarti memang fokus menangani pasien mungkin ya, atau orang yang datang ke Padepokan untuk ya bertanya gitu. Mungkin kayak gitu sekarang. Iya, itu juga. Oke. Ki, kita nih kan kalau namanya ngobrol sama Ki Reman nih ya, udah pasti nih dari kemarin juga ngomonginnya pelet. Gitu. Nah, yang sebelumnya kita ngebahas juga kan, Ki, pelet apa sih yang bedain pelet wanita dengan, jadi intinya pelet apa yang ngebedain pelet-pelet yang sebelumnya kita bahas dengan pelet wanita malam ini gitu? Iya. Ada bedanya? Ada bedanya. Bedanya dari sisi metode penggunaan, keilmuan, unsur kodam ya, ataupun entitas gaib, tentunya itu berbeda gitu. Yang kali ini kita akan bahas ini lebih ke kalau kemarin kan kita bicara pelet teluh itil itu kan itu sifatnya sebenarnya masih abu-abu antara jalur putih dan jalur hitam. Tetapi untuk kali ini yang kita bahas itu pure full hitam. Jadi udah disclaimer duluan ya. Betul. Ini pelet hitam. Pelet hitam. Ini pelet hitam. Oke. Jadi pelet yang kita bahas hari ini tuh bisa dibilang pelet ekstrim nggak? Ekstrim. Makanya kenapa saya sebut dengan pelet sihir pelacur ya. Karena ya dari judulnya aja yang saya sebutkan tadi ya, itu sudah merujuk pada hal yang keras dan ekstrim. Dan orang-orang yang berkecimpung di dunia itulah ya intinya, dunia hitam gitu bisa dibilang kayak gitu ya. Seperti apa medianya, Ki, kalau boleh tahu? Sebenarnya untuk media saat ini sih ini ya, sedikit saya jelaskan. Untuk pelet sihir pelacur ini sebenarnya tidak selalu untuk orang-orang yang bekerja di dunia malam ya, maksudnya kayak orang biasa pun bisa, karena pelet sihir pelacur ini itu medianya adalah dengan si klien saya atau pasien saya ini harus berhubungan badan terlebih dahulu dengan seorang pelacur atau gigolo atau lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu medianya. Itu syaratnya mungkin. Betul, itu syaratnya. Dan pada saat berhubungan badan dia harus pegang foto target. Foto target atau kalau punya rambut ataupun baju sambil megang. Jadi sambil berhubungan badan lu harus megang foto itu, foto target. Dan itu mesti dilakukan di malam tertentu, khususnya di malam Selasa Kliwon atau di malam Jumat Kliwon. Harus. Baru denger sih, Ki, kalau saya ya, jujur nih baru denger ada pelet dengan cara metode seperti ini gitu. Ya. Yang saya tahu metode-metode kayak gini tuh ya kebanyakan ya yang paling ini adalah di daerah Jawa Timur tuh ya untuk kekayaan sih biasanya. Tapi ini buat pelet. Betul. Kalau mungkin di daerah Jawa disebutnya buat pesugihan kekayaan, anggaplah ini pesugihan asmara. Oke. Tapi apa yang paling parah yang bisa terjadi dengan si target ketika terkena pelet ini gitu? Jadi kenapa medianya menggunakan unsur dari seorang pelacur ataupun lawan jenis? Karena tujuannya adalah untuk mengambil unsur energi dari orang tersebut yang nanti dikolektif dan dikirimkan secara gaib kepada si target. Nah, jadi pada saat si target ini kena dengan pelet yang kita kirimkan, secara otomatis pertama kali yang kena terhadap si target ini birahinya. Ya memang kurang, nggak terlalu jauh lah dengan teluh itil. Cuman memang untuk kategori sihir pelacur ini kategorinya cukup lebih cepat dampaknya gitu. Bahkan mungkin malam itu dia melakukan seks dengan pelacur ataupun lawan jenis, itu besok lusa atau dalam 3 hari itu langsung bisa kena pengaruh. Tapi apa kira-kira yang paling pertama gitu yang dirasakan oleh si target ini? Apakah berfantasi berhubungan intim juga atau mimpi atau gimana gitu? Betul, yang pertama kali dialami oleh si target itu mimpi bertemu dengan si pelaku, terus hawanya gelisah, kayak nggak tenang, nggak bisa tidur, tidur sebentar bangun, terus setiap kita memandang kemanapun kita seperti melihat si pelaku, gitu. Jadi nggak gelisah gitu, saat dia duduk gelisah, saat dia berdiri dia gelisah, dan saat dia tidur pun gelisah. Tapi di sini ada pertanyaan nih, Ki, maksudnya
saya sering dengar ketika pelet itu kenapa harus berhubungannya tuh pasti awal-awal kena lewat mimpi. Oke. Hampir setiap pelet tuh kayak gitu. Betul. Ada penjelasan nggak sih di balik itu gitu? Ada, karena gini, karena orang itu kan punya alam sadar dan alam bawah sadar. Metafisika, pelet, energi, semua itu yang berkaitan tentang alam bawah sadar. Gitu. Nah, mimpi yang terjadi terhadap manusia itu adanya di alam bawah sadar. Gitu. Kayak kita ngirim pelet nih ya, yang kita kirimkan tuh bukan menyerang alam sadar, tapi menyerang alam bawah sadar. Jadi pada saat si target ini kena alam bawah sadarnya, wajar ketika dia mimpi tentang si pelaku. Contohnya gini, seperti seorang perempuan yang sedang rindu dan kangen terhadap seorang laki-laki. Gitu kan. Itu kan kalau dia kangen, ingat, dia sebut-sebut terus, secara otomatis masuk ke alam bawah sadarnya, muncullah mimpi. Nah, pelet itu tugasnya memprogram itu. Gitu. Itu kan alami. Misal perempuan yang rindu nih, kangen terhadap si laki. Nah, ini kita program lewat jarak jauh dengan energi, dengan afirmasi atau dengan entitas gaib sebelah. Kita program, kita kirim ke alam bawah sadarnya. Jadi tanpa dia ketahui, dia akan sakit dengan sendiri. Akan mimpi dengan sendirinya. Gitu. Berarti tidak ada alasan pasti gitu, misalnya ketika seseorang memimpikan seseorang, bukan berarti dia kena pelet kan, berarti kayak gitu. Betul. Tapi kena pelet pasti kayak gitu. Betul. Kalau polanya berulang, misal malam ini mimpi si A, besok sampai 3 malam berturut-turut, ya itu kan udah bukan hal yang wajar. Hal wajar, ada yang aneh nih gitu kan. Gitu. Maksudnya mungkin bisa buat sobat kumis tahu gitu di rumah ketika gue di pelet nih, ya lu mimpiin nggak gitu. Kalau nggak mimpiin mah ya enggak berarti kan gitu. Kayak bisa begitu kan, bisa kita ambil faktanya tuh begitu gitu. Nah, pelet ini termasuk pelet kunci syahwat nggak sih? Termasuk. Sebenarnya ini lebih ke pelet kunci syahwat dan juga pemaksaan batin sebenarnya, Mbak. Jadi bukan pure murni dari kalau pelet halus ya kayak pengasihan itu kan kayak ngebangkitin rasa cinta dan sayang. Jadi ini lebih ke kontrol jiwa sih. Langsung ya berarti ya? Iya, langsung. Pengaplikasiannya di mana? Apakah ini bisa berbentuk, ya ada bentuknya nggak, maksudnya kayak parfum kah atau apa biasanya kan? Kalau dari minyak lah gitu. Kalau dari sisi media untuk saat ini sih lebih ke media foto jarak jauh. Karena biasanya klien saya yang mengambil program kayak gini tuh karena emang dasarnya dendam, sakit hati gitu, yang dimana memang udah nggak ada hubungan baik dengan si target. Jadi mau nggak mau kita ambil pakai metode jarak jauh melalui foto itu, yang dimana setelah dia berhubungan badan, foto udah ada di tangan saya ritualin, baru nanti kita kubur itu dengan kain hitam di tempat angker atau di pohon pisang. Jadi benar-benar ini tuh kita keterikatan dengan entitas sebelah. Gitu. Berarti kalau kita lihat dari tadi cara ritualnya ataupun medianya, terus step by stepnya ini kan nggak benar ya, bisa dibilang gitu ya? Iya benar, emang benar nggak benar. Nah, ini berarti ada dong tumbal atau misalnya syarat si pasien ini untuk memelet seseorang, berarti dia udah tahu konsekuensinya lah, bisa dibilang kayak gitu. Betul, tahu. Apa Ki? Bisa diceritain nggak? Sebenarnya dari sisi konsekuensi itu adalah ya pertama dosa ya, itu dosa. Yang kedua adalah si klien saya ini harus benar-benar dengan niat yang mantap, tidak berubah-ubah, tidak labil, dan siap melakukan pantangan serta anjuran yang saya lakukan, kayak gitu. Jadi kalau selama prosesi melanggar ataupun tidak mengikuti arahan, atau bahkan targetnya ini kategori yang punya pagar gaib tingkat tinggi, ya kalau sampai saya nggak bisa menanggulangi target ini, itu bisa saja berbalik. Bisa saja berbalik, malah si klien saya yang nanti sedikit kena dampaknya. Tetapi hal itu bisa diminimalisir, karena kan sebelumnya pasti saya cek dulu Kang Oik, kayak gitu. Ibarat saya mau perang gitu kan, ya saya harus tahu musuhnya dulu nih, celah musuhnya gitu. Saya kalau memang bisa, saya katakan bisa. Tapi kalau memang nggak bisa dan beresiko terhadap saya dan klien saya, pasti saya bilang janganlah gitu. Kita ambil metode yang di bawahnya aja, gitu Kang Oik.
apa yang akan terjadi pada si target? Makanya gini, mungkin teman-teman kumis ataupun Kang Oik pernah mendengar kayak dukun, ya dukun membantu si pasiennya ini harus berhubungan badan dengan si dukunnya. Pernah dengar kan? Oh iya, Ya, itu. banyak lah mungkin berita-berita kayak gitu. Ya itu kan yang bikin nama dukun itu jadi jelek juga kan. Betul. Sebenarnya kayak gitu. Betul. Tapi sebenarnya memang dulu itu memang ada Kang Oik. Sorry nih ya, memang ada gitu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau emang mau dibuka silakan. Iya, buka aja. Jadi Biar penjelasan juga kan buat betul. sobat kumis. Sebenarnya memang dulu itu memang ada dengan metode seperti itu. Ini kan masih berkaitan dengan pelet sihir pelacur yang kita bahas ini, gitu kan. Karena di mana si lawan jenis ini harus berhubungan badan. Misal kalau contohnya si kliennya ini cewek gitu kan, kadang kayak gini sih dulu itu kayak gini. Ya, dikasih syarat si cewek ini, kamu harus berhubungan badan sama lelaki, gitu kan, siapa aja. Bingung karena si cewek ini emang dasarnya cewek-cewek baik gitu kan, tapi saking dendam dan bencinya dia terhadap si target, bingung gitu kan, dia mau berhubungan badan sama si Anu, si A, si C, mikir ulang gitu, malu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya udahlah, sama si dukunya aja atau sama Aki aja, kayak gitu. Nah, dulu bener karena memang si klien pasiennya ini yang pengen gitu loh. Kalau sekarang kan oknum dia gitu kan, ayo gitu kan, Mbak harus ini dulu nih sama saya gitu kan. Nah, itu yang oknum gitu. Oke. Itu sih. Jadi ada perbedaan lah ya. Maksudnya Beda. memang dulu memang ada ilmu seperti itu. Ada. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya Lebih ke oknum. banyak kan oknum ya. Iya, karena dukunya yang ngajakin. Ki, ada nggak sih pantangan atau larangan yang harus dipatuhi oleh pasien ketika ingin menerapkan pelet ini? Tadi kan bisa dibilang syarat-syarat ya. Boleh nggak dijelasin sedikit? Kira-kira apa? Jadi syaratnya itu adalah yang jelas jangan ketemu target dulu selama prosesi. Ya, sampai si target ini tergila-gila datang sambil mengharapkan klien saya, dia nggak boleh bertemu dulu. Hindari. Jangan sampai ketemu. Kalaupun memang terpaksa ketemu ataupun bertemu tidak sengaja, intinya cuek aja. Jangan ada kontak mata berlebihan, apalagi senyum, gitu. Terus ya itu sih, mau berhubungan badan aja sih dengan lawan jenis itu, kayak gitu. Oke. Tadi belum terjawab nih Ki. Sorry. Si pasiennya si target ini akan seperti apa nih kalau kena pelet ini? Target ini akan seperti boneka hidup gitu. Jiwanya kosong, jiwanya akan terkontrol oleh pengaruh kita karena kan sistemnya ini pemaksaan. Seperti orang yang kena gendam ya di jalanan gitu kan, sejatinya dia nggak pengen gitu kan memberikan apa yang menjadi milik dia gitu, ngasih motor, HP dan segala macam gitu. Tetapi karena memang ada pengaruh halus, seakan-akan itu tuh atas kemauan dia sendiri, padahal di balik itu semua ada energi yang bekerja, mereka memberikan media itu gitu loh, benda itu. Nah, inilah yang terjadi pada pelet sihir pelacur, mempengaruhi seseorang agar terkena pengaruh dari kita dan dia merasa secara diri dia tuh sukarela aja, padahal ada energi yang bekerja di balik itu semua. Oke. Tapi kalau contoh kasusnya bagaimana kalau si target ini sudah menikah? Apakah dari sisi kiriman tetap kiriman jalanin atau gimana nih? Gini, kalau saya sebagai praktisi yang profesional, tentunya saya bersikap netral. Kadang ada orang yang memang nekat melakukan ritual ini, ada alasan-alasan tertentu yang memang dia dizolimi, Kang Oik. Kayak gitu. Jadi ada yang memang mereka ini yang sampai oke lah Ki, ambil jalur kayak begini gitu. Dia tuh memang apa sih, merasakan sakit hati yang sangat dalam yang memang nggak mendapat keadilan gitu dari sosok laki-laki ini yang sudah berumah tangga. Anggaplah misal targetnya laki-laki sudah berumah tangga. Ya mungkin tadinya si lelaki ini ngejanji nikahin atau apapun itu, ternyata si korbannya, si targetnya ini nggak sesuai janji. Akhirnya inilah yang terjadi di lapangan nih Kang Oik. Makanya saya
Ya udahlah gitu, oke, kita bantu, yang penting lu begini gitu sih Kang Oik. Jadi saya kasih syarat juga sebenarnya Mbak. Berarti kan kalau itu konsepnya sakit hati dan masih benar nih laki-laki perempuan ataupun sebaliknya. Nah kalau yang sesama jenis itu kadang gimana tuh Ki? Pernah dapat nggak pasien gitu nih? Banyak. Jadi sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau saya sih jujur aja, secara pribadi, sorry ya mungkin secara norma memang kurang ini gitu. Cuman kita nggak bisa menolak gini. Untuk kasus seperti ini, sama, saya juga bersikap netral. Artinya saya ikutin dulu kemauannya Kang Oik. Ikutin, saya buktikan dulu. Lama-kelamaan barulah nanti kita obati tanpa mereka sadari. Karena bagaimanapun juga, sorry nih ya, seseorang yang suka dengan sesama jenis sebenarnya mah traumatik Kang Oik. Nggak ada orang dari lahir, mulai dari lahir tuh jadi homo, nggak ada. Pasti selama hidupnya pernah mengalami sesuatu yang membuat dia trauma, akhirnya mempunyai kelainan seksual. Nah itu yang akan saya obati secara perlahan Kang Oik, melalui hipnoterapi tanpa dia sadari. Oke, gitu. Bagus. Kalau kayak gitu, ya menurut saya sih bagus gitu. Maksudnya berarti Girman punya sisi idealis sendiri lah ya untuk soal itu gitu ya. Nah Ki, saya cuman pengen tahu misalnya si pelet ini kan kadang kalau saya lihat berhubungan sama mungkin hipnotis lah, sangat deket gitu loh kayaknya. Tapi nggak ada satupun ilmu pelet yang bisa dibuktikan gitu. Minimal nih, Kirman bisa nggak ngejelasin sedikit cara kerja ilmu pelet itu kayak gimana sih sebenarnya? Gini, ini kan kita berkaitan dengan hal spiritual. Spiritual itu kan tentang keyakinan. Dimana kalau seseorang itu yakin, ya harus dijalanin. Kalau nggak yakin ya nggak usah. Jadi saya katakan apa adanya ya. Buat kalian yang pada bingung juga masalah pelet. Pelet itu kalau diomong bisa dibuktikan, memang nggak bisa dibuktikan. Gitu. Karena dia jalurnya spiritual. Gitu. Jadi contohnya sekalipun seseorang tersebut, sorry nih, misal siapa yang dianggap master pelet lah. Misal saya akan melet si dia tuh 3 hari nyari ke saya. Kalau dia ngomong begitu, nggak akan kena. Karena kenapa? Ranahnya udah nggak ikhlas. Nah makanya seperti yang saya bahas di awal, pelet itu pondasinya apa? Ikhlas. Makanya pertama kali seseorang atau klien pasien saya ataupun orang kalian sakit hati itu yang perlu dibersihkan adalah hati dan pikiran. Bagaimana caranya supaya ikhlas gitu. Jadi pondasinya harus ikhlas juga Kang Oik. Jadi kalau secara frontal kayak pelet bisa dibuktikan nggak? Secara ucapan kayak begini itu nggak bisa Kang Oik. Nggak bisa. Jadi memang dasarnya dari hati yang paling terdalam gitu. Unsurnya ikhlas. Kirain kan mungkin ada unsur-unsur kayak maksudnya kita kan ada alam bawah sadar, ada meta, ada tetra kayak gitu. Ada di situnya gitu maksudnya. Kita bermain di situ atau gimana gitu kalau secara metafisikanya bisa dijelasin kan gitu. Siap. Jadi yang tadi saya bahas itu dari sisi spiritual murninya ya. Gitu. Kalau yang kita bahas dari sisi metafisika modern gitu ya, seperti gendam pelet atau mempengaruhi seseorang secara psikologis, tentunya hal ini bisa dan sangat bisa dibuktikan Kang Oik gitu kan. Kalau seperti kita hipnotis itu kan kayak perlu izin ya. Gitu. Mungkin kita sering melihat atraksi-atraksi di konten sosial media lainnya yang membuat si perempuan atau laki-laki tersebut tiba-tiba langsung jatuh cinta dan suka hanya melalui sugesti. Nah itu memang disebutnya hipnotis karena perlu izin gitu. Dan bisa juga dengan gendam. Gendam itu nggak jauh beda sebenarnya dengan hipnotis. Cuma gendam ini lebih terselubung, mensugesti atau menghipnotis seseorang tanpa dia sadari gitu. Contohnya seperti ini, jadi gendam pelet itu sebenarnya lebih mengarah ke psikologis sih Kang. Contohnya seorang wanita yang banyak galau, lagi dilendung kesedihan, lagi sedang banyak problem asmara, gitu kan. Tiba-tiba kita seorang laki-laki datang nih, nerima ceritanya, nerima keluh kesahnya,
nerima curhatnya, terus kita kasih perhatian aja di saat hati dia kosong, lama kelamaan kena psikologisnya Kang Oik. Kayak gitu. Nah inilah yang banyak sering terjadi di lapangan gitu, yang memang saya menyebutnya pelet ilmiah tuh kayak begini, pelet alami yang memang sudah dilakukan banyak orang tanpa disadari. Gitu Kang Oik. Oke. Balik lagi nih Ki ke pelet yang lagi kita bahas nih. Kalau pelet yang ini kan jelas-jelas tadi Ki Reman bilang pelet hitam ya. Apakah ada ritual-ritual khusus nggak kayak puasa atau apa? Kalau ritual khusus tentu ada, dan itu memang yang melakukan hanya saya. Kalau si pasien saya ya cukup melakukan itu aja, hubungan badan, medianya, setelah beres ya udah bawa fotonya gitu. Cuman ini pun sebenarnya opsi yang jarang sekali saya tawarkan Kang Oik gitu. Jarang gitu. Paling mentok-mentoknya itu saya sampai di teluh itil itu. Cuman kan kadang ada yang saya belum lama nih, adalah saya nggak nyebut nama nih Mbak ya, saya nggak nyebut nama, dari Surabaya lah ada, belum lama ini hari Minggu dia ke rumah. Jadi udah saya bahas dari mulai Sembilangan Kidul, Genam Sukma, Teluh Itil, Setan Kober, terus dia selalu nanya ada nggak Ki yang di atasnya, ada nggak Ki yang di atasnya. Ya kita sebagai praktisi merasa tertantang, Mbak pengennya gimana? Saya bilang pelet itu sebab sampai apa ya, di jalur halus aja sebab kalau cuma ngebikin dia tergila-gila itu udah cukup. Nah cuman kan kadang orang itu saking dendamnya, saking keselnya, saking emosinya, pengen tuh yang bener gitu di atasnya. Nah itu kadang yang sedikit memancing saya. Oke lah ada tuh gitu. Cuma Mbak siap nggak harus berhubungan badan dulu sama orang lain? Saya Ki, iya. Katanya pengen yang jalur iblis kata dia. Dia kan bahasa iblis. Ada yang jalur iblis begitu. Kalau saya kan nggak mungkin nggak bilang ada gitu kan. Siap nggak konsekuensinya? Siap nggak dengan syaratnya? Itu sih Kang Oik. Jadi yang bikin saya menawarkan hal seperti ini, kadang dari pasiennya ada lagi nggak yang darahnya, ada lagi nggak? Hasilnya nantang lah ya. Kayak gitu. Tapi biasanya berarti ada ya, intinya pasien Ki Reman nih ada yang menjalankan ini sebenarnya gitu. Udah lama ada. Dan itu targetnya tuh kira-kira tertuju sama kalangan-kalangan tertentu nggak sih sebenarnya? Iya, jadi targetnya kan emang rata-rata tuh kayak jalur pelet kayak begini, kalau enggak dendam, kalau enggak buat ngeretin. Gitu. Kalau enggak dasarnya sakit hati, kalau enggak dasarnya karena memang pengen manfaatin si gadunnya ini. Gadun saya apa ya gitulah pokoknya lah, sejenis itu sejenis. Tapi Ki Reman sendiri secara pengalaman nih pernah nggak dapat orderan dari kalangan petinggi? Ada. Justru gini, kan biasanya selain memang mereka menanyakan, saya juga kudu cross check dulu nih. Kadang kalau sekelas pejabat, artis gitu, kadang kan mereka punya benteng gaib yang kuat juga. Tentunya kalau kita udah tahu ini, ya saya juga harus menggunakan metode yang pas. Nah biasanya saya tawarkan gitu. Contohnya ke kasus-kasus beberapa pejabat ya, mungkin sekelas lurah gitu kan, ataupun di atasnya gitu. Ya memang mereka pasti berkecimpung dengan hal seperti ini, ya pasti ya kita ambil jalurnya yang keras gitu. Tapi apakah selalu berhasil pelet ini? Untuk yang sihir pelacur ini, saya 90% lah berhasil. Pernah gagal itu karena dia melanggar pantangan, Kang. Pantangan dari saya kan jangan ngechat target selama prosesi berlangsung atau nemuin target. Ya mungkin nggak tahan, nggak sabar, akhirnya ngechat, nemuin, bilang ke saya, ya udah, saya nggak mau ngulang, capek juga. Gitu emang sih, barangnya dibayar, cuman kan bukan masalah bayaran gitu loh, resiko. Ke kita juga praktisi resiko gitu. Kita bermain dengan entitas sebelah, kita dianggap main-main, repot urusannya nanti. Bisa-bisa, maksudnya berkaitan dengan sukma kita sendiri gitu, si praktisinya. Oh berarti memang praktisi juga ngambil resiko ya sebenarnya? Ya iya, praktisi juga manusia gitu kan. Karena kan bicara kayak gini mah kan bicara ilmu tuh di atas langit masih ada langit gitu. Artinya boleh kita punya penetral, boleh kita punya benteng gaib ataupun penunduk dan lain-lain. Tapi kalau kita bermain dengan entitas sebelah, entitas gaib, tidak hati-hati gitu, itu bisa-bisa nanti kita kejeblos juga. Gitu. Makanya perlu hati-hati banget gitu. Harus yang benar-benar pengalaman banget lah untuk masalah kayak gini. Kalau yang baru-baru kemana sore, jangan dah repot, bener. Nah, boleh tahu nggak Ki? Ini kan kalau bisa dibilang
Kayaknya kalau di tingkatan requestnya buat kiriman nih ini paling tinggi nih, walaupun hitam gitu ya. Maharnya berapa Ki? Wah, jadi aduh bingung nih Sekitaran kalau bisa. sekitaran ya. Iya, sekitaran aja Ki. Untuk kategori ini ya 50 sampai 100 lah. Ya. Kenapa? Karena proses yang dijalani, resiko dan beban batin yang kuat itu yang kita yang kita akan kita hadapi nantinya. Kayak gitu. Jadi beda seperti telu itil, genam sukma gitu kan. Walaupun memang telu itil, genam sukma ataupun 9 kidul itu kategori pelet keras juga. Cuman kalau untuk yang ini kan maksudnya udah ranahnya tuh udah ranah pesugihan keras lah, pesugihan asmara gitu Kang. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu nih, ada nggak sih secara nih kiriman nih kan pakar pelet, dan mungkin sobat-sobat kumis di rumah pengen tahu nih, ada nggak sih kiriman bisa ngasih saran ke sobat kumis di rumah gimana caranya biar nggak kena pelet? Oke. Pasti ada dong. Ada. Boleh di-share nggak Ki? Jadi tentunya untuk menghindari supaya agar kita nggak kena pelet, terutama yang paling terpenting adalah spiritual dan ibadah kita gitu. Minimal seseorang kalau spiritual dan ibadahnya bagus, itu secara otomatis akan tidak mudah kena pelet. Juga selain itu kita harus punya metode benteng gaib metafisika. Nah, itu bisa kita dapatkan baik dari guru spiritual kita ataupun dari keilmuan-keilmuan leluhur yang kita pelajari dari orang tua gitu. Intinya harus ada metode khusus dalam benteng gaib. Jadi bukan cuma sekadar ibadah. Oke. Buat terakhir kiriman sendiri ada nggak pesan-pesan pribadi buat sobat kumis di rumah soal pelet ini? Siap. Jadi pesan saya sih untuk kumis ya, teman-teman kumis. Jadi pelet ini memang kategori pelet keras dan tidak bisa sembarang dilakukan ya. Dan ini pun bisa dilakukan kalau memang dasarnya kalian sakit hati dan di jalur yang benar. Kalau di jalur yang salah, tentunya saya nggak akan mau menjalani, gitu kan. Pastikan kalau kalian ingin ngambil jalur kayak begini, kalian di posisi yang benar, kalian di posisi yang terzolimi. Kalau memang itu sudah terjadi pada kalian, kalian mau ambil jalur seperti ini dan siap mengikuti arahan serta pantangan dan anjurannya, mari kita lakukan bersama. Oke, baik. Demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Kiriman. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Kiriman, makasih udah mampir ke sini. Kapan-kapan mampir lagi nih, seru kalau ngobrol sama Kiriman. Jadi mau buka-bukaan tentang pelet kan jarang-jarang nih kadang. Oke, sehat selalu ya. Dan terus update kumis kupas mistis di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Dan jangan lupa saya ingatkan, apapun yang sedang kalian hadapi, semoga keyakinan kepada Tuhan dapat memberikan ketenangan. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.